Oke, perkenalkan nama saya Weda. Saya di sini menuntut ya hak-hak teman saya termasuk saya bahwa pada tahun 2013 kita tuh beli apartemen LA City yang berada di Lenteng Agung ya, di depan stasiun Lenteng Agung. Nah, jadi dari tahun 2012-2013 saya membayar cash keras dan diperkirakan 2016 akan serah terima kunci, tapi ternyata tidak. Yang akhirnya itu apartemen berpindah tangan ke developer baru. Kalau saya kan sudah lunas. Kalau seandainya saya mengambil itu apartemen harus top up dan membayar 100%. Saya nggak mau. Dan kasus ini berkatung-katung dan saya sudah melalui mediasi dan melalui dengan cara apapun, dan inilah terakhir kita melakukan untuk minta pengadilan di pengadilan. Developer Spekta ya, Pancanaka, SPI Spekta Pancanaka, terus sama Abelen, dan ini teman-teman saya yang korban ini salah satunya ya. Wah, itu semua sebenarnya ratusan orang dari 500 ya, totalnya 500, dan ini kita hanya segelintir lah yang kita minta hak kita gitu. Yang lainnya kita nggak tahu nih nasibnya bagaimana. Jeffrey ya, saya jadi konsumen di LA City ini dari 2012. Saya beli apartemen itu 2 kamar, total yang saya bayar itu hampir 300 juta, udah 290 sekian. Tapi dari 2012 sampai bertahun-tahun mereka nggak bisa menyelesaikan nih, sampai akhirnya take over ke developer baru. Kita diminta tambahan itu top up, kalau saya total mungkin 600 juta diminta. Jadi ya pilihannya karena kita diminta kalau nggak mau top up juga kita hangus gitu. Jadi ini posisi kita serba terjepit gitu. Kita cuma pengen kita dapat hak kita aja sih, gitu nggak Ya. Ya ini kita udah coba berbagai macam cara ya, tapi mungkin suaranya masih kurang terdengar. Jadi ya mudah-mudahan langkah hukum yang kita ambil saat ini bisa berjalan baik. Saya Lukas, saya juga ini dari tahun 2012. Ya, janji sih emang 2015 itu bisa serah terima lahan. Ternyata enggak. Saya kredit ke bank BTN Kebon Jeruk itu 84 kali ya. Sekarang udah lunas. Sudah lunas ternyata nggak kita bisa dapatkan itu Hak kita. Bahkan disuruh top up sampai 2 kali lipat. Nah, kita terus terang aja, kita kan juga udah tua ya, udah pensiun, jadi nggak mampu lagi untuk bayar itu. Kita cuma minta untuk uang dikembalikan saja, kita masuk ke mereka aja sih. Mas saya Edi, ya. Saya beli unit tipe studio tahun 2012 juga, harganya sekitar 190, dijanjikan serah terimanya akhir 2013, ada di PPJB. Nah, tapi kelanjutannya malah ujung-ujungnya proyek itu mangkrak. Terus tiba-tiba ada proses homologasi atau apa, yang intinya saya cuma dikasih 2 pilihan lah. Saya harus top up dimana jumlahnya itu luar biasa besarnya, total itu di atas 400 juta. Jadi kalau saya top up
berarti jumlah top up-nya itu sendiri lebih dari harga saya beli yang cuma 150. Padahal kalau proyek itu nggak mangkrak, ya sesuai janji 2013 akhir atau katakan 2014, tahun 2014 saja unit itu udah milik saya. Kenapa saya harus top up yang jumlahnya Yang luar mesti biasa akal. besar? Iya, mesti akal. Jadi intinya di sini kayak buah si malakama. Kita terusin, bapak kita mati, nggak diterusin, mak kita mati, ya kan? Nah jadi serba salah. Akhirnya inilah kita kesepakatan 11 orang dari 500 orang yang sama dengan nasibnya seperti kita. Jadi ada sebagian yang mereka top up. Akhirnya mau nggak mau, jadi terpaksa karena situasi. Jadi mereka tetap top up dan mereka ada yang menyerah, yang akhirnya mereka yang udahlah biarin aja, anggap aja amal ibadah dia, gitu loh. Kalau kita nggak, kita tetap kita menuntut sampai di mana hasilnya nanti. Tapi kita berharap di pengadilan ini kita dapat keadilan yang sebenarnya, semestinya, ya, gitu. Kita nggak minta muluk-muluk, yang penting hak kita dikembalikan. Udah. Minimal ada yang dikembalikan duitnya Ya. atau di apa gitu. Duitnya dong. Duitnya otomatis. masih minimal ya itu Ya, ya, istilahnya harapannya. gini loh, kita bisnis aja, saya 350 juta ya, tahun 2013 tuh udah termasuk besar loh, 350 juta di tahun 2013, ya kan. Nah, zaman itu yang namanya apartemen itu sekitar 400-an, ya kan. Makanya kita mau ambil, tapi ternyata kok kayak gini, ini kan kita nggak terima, apalagi harus 2 kali lipat kita harus membayar untuk top up itu. Banyak sih orang yang udah ada yang sampai ada yang meninggal ya, ada yang meninggal. Jadi ini udah sekitar 11 tahun 12 tahun ini kasus ini 12 tahun Terbengkalai gitu. terbengkalai. Jadi di sini kita finalnya, kita ingin berharap ini terakhir, jalan terakhir kita harus dapat keadilan. Kita habis dari sini, kita lihat perkembangan kan udah sidang yang keempat ya. Kalau seandainya masih slow aja, maksudnya nggak ada respon atau tindakan lagi dari pihak tergugat ya, tergugat, otomatis kita akan ke DPR, kita akan melapor, gitu loh. Pak Erles sudah siap untuk itu semua. Ya pasti udah dalam waktu dekat. Apalagi kalau ada Pak Prabowo mau bantu kita ya, lebih bagus ya. Gemoy, yuk bantu. Kita ini udah kita nggak mau berasumsi macam-macam. Mau mafia tanah, mafia kelar ya, mafia apel kan gua nggak mau tahu ya. Yang penting hak kita dapat, udah kita itu aja. Nggak mau minta muluk-muluk ya. Kesian dia tuh. Ya ini aja dulu ya, masih muda, sekarang udah berpumpis ya, udah ubanan. 12 tahun. Ini dia dulu ya udah cover boy, ya sekarang kompor boy. Tolong ya. Jadi kasus kita ini bukan kasus pertama. Udah pasti banyak korban-korban yang mereka itu udah membeli apartemen atau rumah yang seperti kita, terbengkalai nggak jelas. Saya minta tolong kepada pemerintah, tolong bagi pemerintah jangan pernah memberikan izin yang harusnya dilihat dulu backgroundnya, historikalnya, gitu loh. Bukan apa-apa, kita konsumen yang dirugikan, gitu loh. Kasihan kalau misalnya sekarang gini, bicara uang, kita kalau bicara tahun 11 tahun 12 tahun yang lalu itu nominalnya lumayan loh, iya kan. Nah sekarang siapa yang menolong kita kalau nggak diri kita sendiri? Jadi saya minta tolong, benar-benar minta tolong ya kan, kita ini pemerintah tolong lebih ada atensinya atau respon terhadap kita yang jangan melihat orang bawah aja, gitu loh. Kita yang punya uang untuk punya rumah atau punya tempat tinggal tuh nggak ada. Saya nggak punya rumah akhirnya gara-gara apartemen ini terbengkalai, gitu loh. Ya gimana teman-teman? Pesan Pak mungkin. Ya, yang jelas gini, jadi dalam hukum kita itu kelihatan banget bahwa nasib konsumen itu kita nggak punya banyak pilihan. Ketika kita dalam posisi konsumen, kita telat bayar kena denda, kita nggak bisa bayar, unit diambil, betul. Tapi ketika kondisi sebaliknya, developer nggak bisa deliver project, ya. gitu ya, itu nggak ada hukum yang bisa keras gitu ke developer. Padahal kalau kita lihat dari BPJB, kalau seandainya itu mundur dari serah terima kunci, itu dia kena kompensasi 5% buat kita. Ya, tapi kenyataan sampai sekarang boro-boro kompensasi. Jangankan cuan, jangankan untung ya. Udah deh, kita pas modal aja udah cengli aja deh buat kita terima ya. Oke? Ya.
Ini Bang. Ya, sidang hari ini masih tetap agenda yang seperti sebelumnya ya, agenda mediasi. Tapi yang datang tadi Direktur PT Spekta yang lalu ya, seharusnya direktur yang terbaru yang saat ini ya. Namun karena dia nggak punya legal standing, jadi saya sangat keberatan. Serta majelis hakim juga tidak memperbolehkan. Jadi masih menunggu sampai dengan kehadiran direktur yang baru. Kehadiran direktur yang baru tanggal 1 ya. Iya. 1 Februari. Berarti ada. Berarti masih merasa dipermainkan ya Bang ya? Enggak, kalau permainan tidak mungkin. Mereka masih dengan kesibukan dan lain sebagainya. Biasalah proses persidangan peradilan seperti itu kan, masih ada panggilan-panggilan. Oke Bang.